Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu kembali dengan saya di Bedah Matematika. Nah, tentang aritmatika kali ini yaitu khususnya untuk kawan-kawan yang ini spesial sukses untuk kawan-kawan yang seleksi CPNS atau juga USMPK instan ataupun juga untuk TP Skolastik SBMPTN. Dan ini cocok sekali karena memang soal-soal ini saya ambilkan dari soal-soal yang lama yang berkaitan dengan seleksi masuk ke CPNS ataupun juga USMPK instan. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal pertama, nah ini ya, ini ada tabel, ini nanti dari soal pertama sampai akhir, nanti kita mengupas khususnya untuk model-model soal seperti ini, dan juga biasanya bisa juga ditampilkan dalam bentuk lingkaran ya. Ini kebetulan saya tampilkan dalam bentuk tabel ya, nanti untuk yang lain nanti akan kita upas pada matematika pada bagian yang lain, dan khusus hari ini nanti kita mengupas yang bentuknya dalam bentuk tabel kayak begini ya. Soal pertama ini kalau ada 4 ya, 4, 2 ya, kemudian 6 ya, di sini sebentar ini tak dihidupkan dulu. Oke. Nah, ini ada 4, 2, 6 ya. Di situ kalau dalam bentuk tabel begini kita disuruh mencari nilainya X-nya ini. Sorry, rumusnya ini masih belum jalan ini, sebentar. Ya. Oke. Nah, ini ya, ini ada 4, 2, 6 ya. Nah, hubungan apa yang terjadi antara 4, 2, ini 6. Nah, di kotak pertama 4, kotak kedua 2, kotak ketiga 6. Kemudian pada baris kedua ini 3, ini 2, ini 5. Wah, hasilnya ini kan soal sederhana sudah terlihat ini ya. Kalau ini 4, 2, 6 berarti apa hasilnya? Nah, ini hasilnya kan soal tentang penjumlahan biasa, betul? Nah, ini ya 4 tambah 2 jamnya 6 gitu kan ya. Nah, terus 3 tambah 2 jamnya 5. Nah, 7 tambah 2 jamnya berapa? Nah, kita aja ini contoh yang soal pertama. Nah, ini kita disuruh mendeteksi, mencari, menganalisa hubungan apa yang terjadi antara kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Di mana kolom ketiga ini adalah merupakan jawaban dari ini hubungan yang telah terjalin antara kolom pertama dengan kolom kedua. Oke, langsung lah. Kemudian pilihan jawabannya apa? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, maka nilai X adalah bla 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 bla. Nah, lihat berapa ini kalau nilai X-nya ini. Nah, ini tadi sudah tampak, ini tadi ya sudah saya awali bahwa apa ini kawan-kawan? Di sini ada 4 ya, 2, 6. Nah, 4? Nah, ini yang terlihat apa? Oh, ada 4. Ya dah, ditambah 2 ya enggak? Nah, ini hasilnya 6. Nah, pada baris pertama adalah hubungannya ini benar. Maka untuk mendeteksi bahwa ini hubungannya adalah tambah, dijumlahkan, maka harus benar pula pada baris kedua. Maka nanti baru kita terapkan pada baris ketiga. Oke, kalau gitu 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 apakah betul sama dengan 5? Betul ya enggak? Ini adalah 3 ditambah 2. Nah, jawabnya adalah 5. Nah, loh kalau begitu berapa nilainya X ini? Nah, kan gampang aja kan, 7 tambah 2. Nah, berarti X berapa? Nah, 7 tambah 2 alias 9. Ini jawabannya, tidak sulit. Nah, ini tampilan dari soal tentang seleksi masuk CPNS ataupun juga tentang USMPK instan ataupun juga tentang di tes potensi skolastik di SBMPTN. Nah, ada yang dalam bentuk tabel begini.
Ada juga yang dalam bentuk lingkaran gitu ya. Itu juga cuma kemasannya saja, cuma yang penting apa? Kawan-kawan bisa tahu bahwa ini hubungan apa yang terjadi antara apa ini antara apa kolom pertama, kolom kedua dengan kolom ketiga yang merupakan hasilnya. Oke, sip. Lanjut ke soal kedua. Ini tadi pengantar, harapannya kawan-kawan sudah bisa memahami kaitannya dengan model soal yang seperti ini. Oke, sip. Lanjut soal kedua. Nah, ini juga masih dalam bentuk tabel karena nanti ini juga soalnya dalam bentuk tabel secara keseluruhan. Di sini ada dua, nah, ada satu. Ini tiga, ada dua, ada satu. Loh, hubungannya apa? Nah, ini ya, kita lihat juga optionnya apa. Nah, nilai X adalah, nah ini jawabannya. Ayo, kita kupas bareng ya. Nah, ini ada dua, ada satu, ini satu. Tiga, dua, ini satu. Apa yang terlihat? Oh, ini sederhana, ternyata apa? Ini tugas, dapat 2 dikurangi 1, jamnya 1. Betul? 3 dikurangi 2, jamnya berapa? 1. Ya. Berarti apa? Berlaku pula pada baris ketiga. Berarti apa? 3/4 dikurangi 1/3, jamnya 2X. Nah, kalau gitu X-nya berapa? Ayo kita kupas yang seperti ini ya. Nah, ini tadi ya. Hubungannya apa? Saya tulis dulu 2 dikurangi 1, jawabnya berapa? 1. Bener kan ini ya? Nah, oke. Terus pada baris kedua harus betul juga apa? 3 kalau dikurangi 1, jawabnya berapa? 1. Kurangi 2. Kurangi 2, jawabnya 1. Betul kan? Ini ya. Nah, berarti apa? Oh, pada baris kedua benar. Berarti karena di dua baris ini sudah benar, maka berlaku pula pada baris ketiga. Berarti apa? 3/4 ya dikurangi 1/3. Nah, nanti akan sama pula dengan 2X. Nah, 2X. Nah, gini kan ya. Nah, kita tinggal mencari ini. Ini kan bentuk pecahan biasa dan sederhana sekali. 3/4 dikurangi 1/3. Apa? Jadikan penyebut 12. Oke, kalau begitu ini jadi 9 karena 3 kali 3. Terus ini kurangi 4 kali 1, 4. Maka jamnya adalah apa? Nah, ini 2. Nah, 9/4. Ini apa? 9 dikurangi 4 sama dengan 12. Nah, 9 kurangi 4 berapa? 5. Nah, ini ada 5/12. Nah, gini ya. Per 12, ini ternyata sama dengan 2X. Nah, kalau begitu X-nya berapa? Nah, maka kalau yang seperti ini, kita tinggal ngalihkan silang aja. Ini kan 2 kali ya, kali silang ke bawah sini, ketemu jawabannya berapa X-nya. Kalau begitu si X adalah jamnya apa? 5 apa? Per apa? 2 kali 12 berapa? 24. Loh, gak sulit ya. Sehingga apa? Jamnya X-nya adalah 5/24 alias yang ya. Jadi apa? Pertama kita disuruh menganalisa hubungan apa yang terjadi antara baris pada kolom pertama dengan kolom kedua, nanti hasilnya di kolom ketiga ya. Nah, kemudian demikian pula harus berlaku pada baris kedua, pada kolom pertama dan kolom kedua, nanti hubungannya harus sama dengan baris pertama tadi ya. Maka kalau ini sudah ketemu hasilnya sama, maka baru kita terapkan pada baris ketiga. Oke ya. Sip, kalau begitu jawabannya untuk soal ini adalah 5/24. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya ada 4 kolom. Nah, ini ya. Ada 4, 2, 3, 2. Hubungannya apa ini? Nah, ini yang biasanya yang sulit adalah kita menentukan hubungan apa yang terjadi antara kolom pertama
kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Ini ya hasilnya. Nah, maka apa ini kawan-kawan? Kalau ada bentuk seperti ini ya. Nah, ini A. Nah, kolom pertama 4, ini 2, ini 3. Ya. Nah, kalau begitu ya, bentuk yang seperti ini bagaimana caranya mencari hubungannya antara kolom pertama, kedua, ketiga, sehingga bisa menyebabkan hasilnya yang di kolom 4 ini ya, seperti pada contoh-contoh yang awal tadi ya. Oke, ayo kita lihat dulu apa ini opsinya, pilihannya. Nilai X masih dalam bentuk seperti ini. Wah, angkanya bagus-bagus. Nah, ayo kita lihat bareng ya. 4, 2, 3, 2. Kalau andai kata ini kita jumlahkan 4 tambah 2, 6. Kalau dikurangi 3, nah, tidak bisa 2 kan ya. Jawabnya 3, berarti bukan. Kalau 4 dikurangi 2, 2 tambah 3 andai kata gitu, berarti kan 5 jawabannya, ini bukan 2. Maka harus dicari lagi bentuknya gimana. Misalnya kalau ini 4 kali 2, 8. 8 dibagi 3. 4, berarti bukan 2. Lalu apa ya? Harus dicari lagi. Kira-kira begitu ya. Gambarannya adalah seperti itu. Maka apa? Ya kita coba bentuk yang lain. Apa misalnya 4 kalau kita jumlahkan dengan 2. Berapa jamnya? 6. 6 kalau misalnya dibagi 3, 2. Betul kan ya? Oke, ayo kita coba tadi 4 ya. Nah, ini kalau ditambah 2. Nah, gini. Terus dibagi 3. Nah, jawabnya berapa? Benarkah itu 2? Nah, 4 tambah 2 berapa? 6 kan? Bagi 3 jawabnya adalah 2. Oh, kalau begitu hubungannya tampak seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu ini, berikutnya kita harus ngecek untuk yang baris kedua ini. Nah, baris kedua ini harus betul berlaku seperti ini. Kalau betul, maka baru masuk ke baris ketiga. Oke, ayo. 6 tambah 8 berapa? 14 ya. 14. Kita tulis dulu ya langsung, tidak harus ini. Terus dibagi bilangan yang pada kolom ketiga, yaitu 2. Nah, jawabnya berapa 14 dibagi 2? Jawabnya adalah 7. Nah, benar nggak? Oh, betul. Nah, maka apa? Kita sudah mendapatkan, nah ini hubungannya bahwa apa? Ternyata baris pertama ditambah baris kedua dibagi, kolom pertama ditambah kolom kedua dibagi kolom ketiga, maka hasilnya tampak yang sebelah di kolom keempat. Berarti kalau begitu untuk soal yang pada baris ketiga ini, yaitu yang ini, nah berarti apa? 4 ditambah 3 dibagi 2. Berapa itu? Kita hitung. 4 ditambah 3, gitu kan, dibagi 2. Nah, maka jawabnya berapa? Lah, kalau ini 4 tambah 3 kan 7, bagi 2 berapa? Ya 3,5. Maka apa? Jawabnya adalah ini. Nah, maka X-nya itu yang diinginkan adalah 3,5. Ya, 4 tambah 3 kan 7, bagi 2 dari 3,5. Ya, 7/2 ya. Oke, sip, tidak terlalu sulit, namun yang tingkat kesulitannya di mana pada saat kita menganalisa, menentukan operasi apa yang berlaku atau hubungan apa yang berlaku antara kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, sehingga hasilnya pada kolom keempat. Gitu ya. Nah, kalau operasinya begini kan sederhana. Nah, yang sulit itu ya. Oke, sip, sudah tahapannya sudah mulai masuk akal. Lumayan. Oke, ya, kita teruskan lagi model yang seperti ini. Ayo, soal berikutnya. Nah, ini terdiri dari 3 kolom. Nah, apa? Kita disuruh mencari hubungan antara kolom pertama, kolom kedua, sehingga menyebabkan hasilnya kolom ketiga. Tapi kalau soal ini, tampak sekali soalnya terlihat
Nah, ya terlihat tidak ini ya, tidak terlalu sulit. Ya, enggak. Kenapa? Karena ini 5, ini 2, kok bisa 2,5? Apa yang terjadi? Ya, berarti apa? Kan 5 bagi 2 jamnya kan 2,5. 3 bagi 2 jamnya kan 1,5, betul? Nah, sehingga apa? Hubungannya sudah tampak. Ya, kalau yang seperti ini. Maka kita tinggal mencari, ya ini yang ternyata yang disulitnya di sini. Wah, disuruh mencari X saja gitu biasanya, tapi ini dikalikan tuh 7. Nah, oke, ayo kita kupas bareng. Oke, optionnya tadi belum. Oke, optionnya. Nah, pilihan jawabannya X-nya itu ada 2, 1, 0, 5/4, 3/4. Oh, angkanya bagus-bagus. Oke, ayo kita lihat bareng. Maka apa tadi hubungannya? 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Tak tulis dulu. 5 dibagi 2. Ya, nah, berarti saya tulis begini aja. Nah, ini jamnya adalah 2,5. Betul, gitu kan? Oke, 2,5. Terus 3 dibagi 2 jamnya 1,5. Betul? Nah, 3 dibagi 2. Nah, jamnya adalah 1,5. Oke. Terus, kalau begitu harus berlaku pula pada baris ketiga ini. Nah, apa? Bahwa nanti 1/3/4 itu kan 7/4 ya. Nah, tulis langsung saja 7/4. Nah, terus dibagi 1/3. Nah, kalau dibagi pecahan juga gini, berarti ngijirnya gimana? Kan dikalikan, terus 1/3 ini, nah, pembilang dan penyebut dibalik gitu kan ya. Berarti apa? Dikalikan 3/1. Nah, ini kan hasilnya ya. Jadi semula ini dibagi ini karena ini ya, karena apa? Tadi rumusan untuk baris pertama dan kedua kan didapatkan bahwa kolom pertama dibagi kolom kedua tuh ya. Nah, maka apa? Ini kan kolom pertama kan 7/4 dibagi 1/3. Tapi ngijirnya apa? Dikalikan, gitu kan ya. Jadi apa? 7/4 kali 3/1. Jamnya berapa? 21/4. Nah, 21/4 itu jawabnya berapa? Oke. 21/4 itu jamnya berapa? Loh, belum tentu, belum tahu apa. Karena apa? Soalnya dilihat dulu ya. Ini yang belakang ini apa? 7x. 7x. Berarti apa? Tadi jamnya ini kan 21/4 ya. 21/4. Nah, berarti apa? Kalau begitu yang 21/4 ini tadi sama pula dengan 7x. Nah ya, alias 7x itu sama pula dengan 21/4. Nah, 21/4. Loh, kalau gitu jamnya gimana ya? Ini tinggal bagi aja. Ini 7 bagi ini 21 kan bisa ya. Dapat berapa? Dapat 3 gitu kan ya. Ini dapat 3. Nah, kalau begitu X-nya berapa? Maka X-nya ketemu. Berapa X-nya? Kalau begitu X-nya ketemunya adalah 3/4. Nah, ini jadi untuk hitung-hitungannya ini mudah, tapi yang agak tambahi soalnya adalah pada kolom ini apa hasilnya. Ternyata hasilnya apa? 7x. Kalau tadi langsung X saja sudah ketemu 21/4. Tapi karena ini 7x, nah, maka jamnya X-nya adalah 3/4 karena yang ditanyakan adalah nilai X-nya ini ya. Ini enggak kelihatan ini juga. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilainya X ini. Maka apa? X-nya sudah ketemu ini, yaitu jawabannya adalah 3/4 alias yang oke ya. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Kawan-kawan ya. Nah, ini kembali ke 4 kolom dan kita disuruh mencari hubungan apa yang terjadi antara kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, sehingga hasilnya pada kolom keempat. Dan ini kebetulan ini adalah dibuat 8x. Nah ya, ini agak besar ya. Oke, lah kemudian kita lihat juga optionnya. Maka yang ditanyakan adalah nilai x. Jadi bukan 8x-nya, tapi nilainya x. Ya, jadi x-nya yang ditanyakan. Oke, ayo kita kupas bareng.
Nah, ini kalau 14, 2, 2, 6. Ya, 14, 2, 2, 6. Coba kita analisa, kalau misalnya 14 ditambah 2, 16, bagi 2, 8. Nggak bisa ya, 6. Oke, terus kalau misalnya 14 dikali 2, 28 bagi 2, 14, berarti bukan juga. Kalau misalnya 14 kita kurangi 2, berapa? 12 dibagi 2, 6. Betul ya? Kemudian kalau ini yang pertama sudah betul, kita coba ke baris kedua. Nah, yang ini. Ayo, 6 kalau dikurangi 2 berapa? 4 dibagi 2, 2. Oh, betul kan ya? Nah, berarti apa tadi hubungannya? Kita tulis tadi ya, apa? 14 dikurangi 2 terus dibagi kolom ketiganya kan 2. Kalau begitu jawabannya berapa? 14 kurangi 2, 12 bagi 2, 6. Oke, sip. Betul. Nah, ini kan. Maka apa? Harus berlaku pula pada baris kedua. Berarti apa? 6 dikurangi 2. Ya. 6 dikurangi 2 dibagi 2. Jamnya berapa? Kalau 6, ini tadi 6 ya. 6 ya. Dikurangi 2 kan 4, dibagi 2 jamnya adalah 2. Nah, berarti betul juga ini kan. Maka apa? Pada baris ketiga juga harus betul apa? 1, 2/3. Nah, ini kan soalnya dibuat sulitnya agak di sini ya. 1, 2/3 itu kan sama pula dengan 5/3. Nah, tak tulis agak ke sini dan nanti cukup. 5/3. Nah, terus dikurangi 2/3. Nah, terus apa? Dibagi. Nah, karena ini tidak cukup ke bawahnya, saya bagi ke ruas kanan saja. Ini ya 5/3 dikurangi 2/3 dibagi 3/4. Nah, per 4. Maka jawabnya berapa? Nah, nanti sama dengan 8x lah ya. Nah, kalau 5/3 dikurangi 2/3 itu kan jawabnya 3/3 alias 1. Ya enggak? Nah, ini kan 3/3 alias 1 dibagi 3/4. Nah, ini 1 dibagi nah, maka jamnya berapa ini? 1 dibagi 3/4 jamnya adalah balik ya. Ngitungnya berarti apa? Jamnya adalah 4/3. Nah, ini. Nah, kalau begitu 1 dibagi 3/4 itu jamnya 4/3. Berarti apa? Ingat di sini. Nah, ini kan jawabannya itu kan 8x. Kalau begitu apa? Oh, kalau begitu 8 kali x itu sama pula dengan 4/3. Nah, 4/3. Nah, kalau begitu apa? Ya kita tinggal bagi aja yang bisa ini ya. 8 dengan 4 bisa kita sederhanakan ya. Ini bagi 4 hilang. Nah, bagi 4 dapat 2. Gitu kan ya. Sehingga apa? 2x sama dengan 1/3. Kalau begitu x berapa? Maka x-nya tinggal ngalikan saja. Jamnya apa? 1 kali 3 kali 2. Berarti apa? 2 kali 3 kan 6 ya. Berarti x-nya jamnya adalah 1/6. Maka mana? Jawabnya adalah yang oke, tidak terlalu sulit ya. Jadi apa? Tadi tingkat kesulitannya dari soal model seperti ini adalah apa, adik-adik? Atau kawan-kawan? Ya apa? Maka pada saat kita menentukan operasi apa yang berlaku pada baris pertama, baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ini untuk menentukan apa operasinya, ya. Jadi tambah seperti ini kan 14, nah ini ternyata dikurangi dulu. Setelah itu dibagi angka yang pada kolom ketiga hasilnya. Ya, oke. Sip, sehingga soal ini jamnya adalah 1/6. Nah, nanti model-model soal yang ditampilkan dalam bentuk tabel begini, nanti dalam berbagai soal bisa juga ditampilkan dalam bentuk lingkaran ya, lingkaran begitu, atau bisa
bisa juga kayak pohon faktor itu ya. Nah itu nanti kawan-kawan bisa nanti akan saya munculkan model-model seperti itu di pembahasan berikutnya. Oke ya. Terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat, terus berikhtiar, terus berusaha menuju puncak prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.